Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 membahas tentang perseptron. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Ahmad Rizky Fajri Pratama. Kemudian yang kedua ada Muhammad Anang Roni. Dan yang terakhir ada Zulfa Putri Nabila. Apa itu perseptron? Perseptron adalah algoritma pada pembelajaran terbimbing untuk melakukan klasifikasi biner. Klasifikasi biner menggunakan suatu fungsi yang menentukan suatu data termasuk dalam suatu kelompok atau tidak. Perseptron adalah bentuk paling sederhana dari JST yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut linearly separable, yaitu pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Anang Roni. Baik, yaitu jenis perseptron, yang mana perseptron ini terbagi dua jenis, yaitu single layer dengan multi layer. Yang pertama single layer, perseptron lapisan, yaitu perseptron lapisan tunggal hanya dapat mempelajari pola yang dapat dipisahkan secara linear. Yang kedua multi layer, perseptron multi layer dapat mempelajari tentang dua atau lebih lapisan yang memiliki kekuatan pemrosesan yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfa Putri Nabila. Ya, selanjutnya ini adalah cara kerja dari perseptron, di mana perseptron memiliki input yang dilambangkan oleh X1, X1, X2, dan sampai XI. Selanjutnya setiap X memiliki bobot yang dilambangkan oleh W, lalu memiliki bias, dan linear combination merupakan sigma atau hasil perhitungan dari X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali W2 dan seterusnya. Selanjutnya ada Fnet atau activation function, itu nanti yang akan menentukan hasil dari Y atau output. Next. Lalu ini merupakan algoritma dari perseptron. Pertama, dilakukan inisialisasi, yaitu pertama inisialisasi bobot awal di mana ditentukan dengan angka random. Selanjutnya learning rate ditentukan juga dengan angka random, tetapi biasanya memiliki rate sekitar 0 sampai 1. Bias adalah suatu hasil termasuk dalam suatu kelompok tertentu. Selanjutnya menghitung net input function. Menghitung net input function merupakan hasil kali dari data dengan bobot masing-masing, yaitu dengan rumus sigma W1 kali X1 ditambah W2 kali X2. Selanjutnya menerapkan fungsi aktivasi. Menerapkan net input dengan fungsi aktivasi atau disebut threshold, di mana memiliki hasil 0 jika 0 lebih besar daripada X, 1 jika X lebih besar sama dengan 0. Lalu menghitung error. Menghitung error merupakan selisih dari target dengan hasil output. Selanjutnya. Lalu jika masih terdapat error, maka akan dilakukan perhitungan bobot baru, di mana rumus dari bobot baru yaitu bobot lama ditambah learning rate dikali error dan dikali data tersebut. Selanjutnya dilakukan iterasi, ulangi langkah 2 hingga 4 hingga nilai error menjadi 0. Selanjutnya akan dijelaskan kode program dari penerapan algoritma perseptron. Baik, kegiatan 1, perseptron. Yang pertama adalah import library. Import NumPy di sini untuk menggunakan array. Kemudian import matplotlib untuk membuat plot atau diagram. Yang ketiga ada import pandas untuk membuat data letak data, dan yang terakhir ada import seaborn untuk menentukan hubungan antar variabel. Kemudian pembacaan data dan visualisasi. Pada baris ini membaca data inputan file CSV dengan tidak mencantumkan feeder. Kemudian pada baris ini membuat variabel untuk menampung data yang memiliki label iris rosa. Kemudian pada baris ini membuat variabel untuk menampung data yang memiliki label iris vertikal. Kemudian pada baris ini membuat variabel
untuk menampung data yang memiliki label iris virginica. Kemudian pada baris ini membuat plot diagram untuk sentosa pada sumbu X dan Y yang ditandai dengan warna merah dan marker O. Kemudian pada baris ini membuat plot diagram untuk versi color pada sumbu X dan Y yang ditandai dengan warna merah dan marker X. Kemudian pemberian label untuk sumbu X, kemudian memberi label untuk sumbu Y. Kemudian pada baris ini menempatkan legenda di pojok kiri, dan yang pada dua program ini menampilkan grid dan menampilkan diagram. Berikut adalah hasilnya. Kemudian pembuatan kelas Perceptron. Pada job-sheet ini penerapan Perceptron dibuat dalam satu kelas khusus. Pada bagian program ini membuat fungsi dengan eta atau learning rate dan berulang sebanyak 10 kali. Pada baris ini variabel bobot awal dengan fungsi zeros yang digunakan untuk mengembalikan array baru dengan memberi tipe atau bentuk baru dan diisi dengan angka 0. Diberi parameter untuk mengembalikan nilai menjadi 3 hasil array, yaitu 0,0,0. Kemudian pada baris ini adalah variabel yang menampung error dalam bentuk array. Kemudian pada baris ini menentukan jangkauan data, dan pada baris ini menghasilkan tuple sampai literasi habis. Pada baris ini variabel update yang berisi hasil kali dari eta 0,01 dikali dengan target dikurangi hasil prediksi kali 1. Kemudian pada baris ini membuat variabel W lama yang nantinya akan diupdate menjadi inputan W lama baris selanjutnya. Kemudian pada baris ini membuat variabel untuk W baru. Kemudian pada baris ini menambahkan error pada project. Pada baris ini menghitung net input, dan pada baris ini mengembalikan label kelas setelah data unit. Penerapan Perceptron. Pada baris ini menghapus baris dengan menghilangkan baris dari 0 hingga sebelum 100. Kemudian pada baris ini membuat variabel ppn dengan menerapkan Perceptron yang memiliki learning rate 0,0.1 dan iterasi sebanyak 10 kali. Dan pada ini menyesuaikan data X dan Y ke dalam model. Kemudian pada baris program ini plot error untuk setiap masa untuk mengecek konvergensi. Berikut adalah hasil. Buat fungsi untuk plot decision region. Pada baris ini untuk mengindekskan peta warna. Kemudian pada baris ini untuk mengatur generator warna dan peta. Kemudian pada baris ini plot daerah tujuan dengan membuat sepasang grid array melalui fungsi mesh grid di NumPy. Kemudian pada baris ini menggunakan metode predict untuk memprediksi label kelas Z dari grid point. Kemudian pada baris ini menggambarkan kontur dengan matplotlib. Kemudian pada baris ini plot kelas sampel. Berikut adalah hasil plot. Kemudian akan dilanjutkan oleh Zalfa. Ya, maaf terjadi kendala masalah jaringan. Selanjutnya saya akan melanjutkan kegiatan 2 Perceptron 2, di mana sebelum melakukan kegiatan dilakukan input dataset dengan fetch 20 newsgroup, di mana memuat nama file dan data dari 20 kumpulan data newsgroup, lalu melakukan import fitur extraction text dengan import TF-ID vectorizer, mengekstraksi fitur dengan TF-IDF. Selanjutnya ada linear model dengan mengimportkan Perceptron, membuat model linear dengan Perceptron. Selanjutnya matrix dengan melakukan import F1 score, di mana F1 score itu untuk ukuran akurasi suatu tes, lalu classification report yang digunakan untuk membuat laporan teks yang menunjukkan matriks klasifikasi utama, serta confusion matrix, di mana untuk menghubungkan matriks confusion dan mengevaluasi keakuratan klasifikasi. Selanjutnya ada persiapan data yang diklasifikasi. Pertama, membuat variabel untuk 3 kategori, yaitu sport hockey, sport baseball, dan reg autos. Selanjutnya, membuat data training dari Fetch 20 news group, di mana melakukan subsetnya train dengan kategori
kategoris, dan menghapus header, footer, dan quotes. Selanjutnya membuat variabel untuk memuat file data testing menggunakan Fetch20 newsgroup dengan subset test, kategori-kategoris, dan menghapus header, footer, serta quotes. Selanjutnya penerapan klasifikasi dokumen. Membuat variabel vectorized yang memuat fungsi tf-idf. Lalu xtrain disesuaikan dan ditransformasikan ke dalam model. Selanjutnya xtas ditransformasikan. Membuat variabel vectorized yang memuat fungsi perceptron dengan random number 11. Selanjutnya menyesuaikan data dengan model dan memprediksi xtest. Lalu mencetak hasil report classification dan target testing dan prediction. Didapatkan hasil seperti pada gambar, yaitu precision, recall, event score, serta support. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanang Roni. Baik, untuk kegiatan 3 neutral network. Yang mana di sini data yang dibaca adalah data win.csv. Data ini belum memiliki nama variabel setiap kolom, sehingga nama variabel baru ini dibuat melalui names. Output yang dihasilkan seperti di bawah ini. Setelah itu deskripsi data dengan tampilan dibalik dari umumnya. Untuk outputnya seperti yang di bawah ini. Di sini output ditemukan 178 data dengan 13 fitur dan 1 kolom label WinShape, yaitu 178,14. Penentuan variabel X dan Y, yang mana X win di drop ke kultivator axis sama dengan 1, dan juga Y win kultivator, dan pemisahan data training dan data testing. Dan untuk line 15 yaitu data processing dengan victim data pada data training. Dan untuk line yang 16 yaitu standard scaler, yang mana input yang ada di line 17 yaitu standarisasi dan transformasi data, dan juga input di dalam baris 18 yaitu training model, dan juga input di baris 19 yaitu pada parameter hidden layer sizes, tentukan jumlah neuron yang diperlukan pada setiap layer. Dan juga pada contoh ini hanya digunakan 3 buah layer dengan jumlah iterasi maksimal sebanyak 500 kali. Dan juga melakukan fitting data training terhadap MLP. Dan di baris 19 yaitu mengeluarkan output MLP classifier hidden layer sizes 13,13 max iter sama dengan 500. Dan di sini di baris 20 input memprediksi data xtext dan juga mencetak function matrix dari Y test dan prediction. Dan di input di baris 21 yaitu mencetak hasil dari Y test dan prediction. Dan input di baris 2000 di baris 22 yaitu ekstraksi bobot dan bias MLP setelah training model. Dan covers adalah matriks bobot pada indeks
I menandakan bobot di antara layer I dan layer I plus 1. Dan outputnya menghasilkan 4. Dan di input baris 2, 3 yaitu matriks bobot pada indeks ke 0. Dan outputnya menghasilkan 13. Dan untuk input 24 intercept adalah vektor bias. Vektor pada indeks I menandakan nilai bias yang ditambahkan pada layer I plus 1. Yang mana pada baris 14 menampilkan output 13. Yang mana pada baris 24 mengeluarkan output 13. Mungkin hanya ini dari kami. Saya kembalikan kepada Ahmad Rizky. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.